Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan Ibu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya Gayatri Wayono sebagai penyampai materi yang pertama. Kemudian juga ada rekan-rekan saya bernama Rofi Izzat Kifari dan juga Muhammad Amin Najib. Kali ini kami akan membahas mengenai subjek hukum pengangkutan. Jadi subjek hukum pengangkutan itu merupakan pemegang hak dan kewajiban. Dan dalam konteks ini maka subjek hukum pengangkutan itu adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak yang dia itu terlibat dalam suatu perjanjian secara langsung sebagai pihak dalam perjanjian itu. Nah, kemudian adapun pihak-pihak dalam pengangkutan itu ada pengangkut, kemudian yang kedua ada penumpang, ada pengirim, ada penerima kiriman. Nah, selanjutnya adalah mengenai klasifikasi dari subjek hukum pengangkutan. Oke, jadi yang pertama bahwa pengangkut itu menyelenggarakan pengangkutan sebagai pengangkut, yaitu dia yang berhak atas biaya pengangkutan. Kemudian yang kedua adalah pengirim. Pengirim ini adalah pihak yang berhak untuk membayarkan biaya pengiriman. Kemudian yang ketiga adalah penumpang. Penumpang adalah pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar serta berhak untuk menikmati fasilitas dari suatu layanan pengangkutan. Nah, definisi dari pengangkutan sendiri itu merupakan penyelenggara pengangkutan. Misalnya adalah seperti kereta api, kemudian perusahaan jalan, kemudian juga perairan, udara. Nah, dari yang saya sebutkan barusan itu ada perusahaan-perusahaan pengangkutan yang dia itu merupakan badan usaha milik negara. Misalnya adalah dalam hal penerbangan Garuda Indonesia. Kemudian ada juga milik swasta. Misalnya adalah PT Lintas Sumatera untuk jalur darat. Kemudian ada juga untuk perseorangan, misalnya contohnya adalah PO Puspajaya. Nah, kemudian definisi dari penumpang yang selanjutnya itu diatur dalam pasal 341 KUHD. Ya, di situ disebutkan bahwa semua orang di dalam kapal kecuali nahkoda itulah yang didefinisikan sebagai penumpang. Dan jika kita definisikan secara umum bahwa penumpang ini adalah penikmat dari suatu layanan, sementara pengangkut adalah penyelenggara yang menyelenggarakan layanan itu. Selanjutnya untuk subjek dari perjanjian pengangkutan yaitu ada pengirim, di mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di Indonesia ini tidak mengenal definisi pengirim secara umum. Akan tetapi jika dilihat dari pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan bahwa pengirim ini adalah pihak yang mengikatkan dirinya untuk membayar biaya pengangkutan. Atas dasar itu maka ia berhak mendapat pelayanan pengangkutan barang dari pengangkut. Subjek dari perjanjian pengangkutan yang terakhir yaitu ada penerima, bahwa penerima ini dapat diketahui dari dokumen pengangkutan. Penerima juga memperoleh hak atau kuasa untuk menerima barang yang dikirimkan kepadanya. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan kriteria yang penerima yang pertama yaitu perusahaan atau perseorangan yang memperoleh hak dari pengirim. Yang kedua dibuktikan dengan penguasaan dokumen pengangkutan, dan yang ketiga membayar atau tidak membayar biaya pengangkutan. Objek dalam perjanjian pengangkutan itu ada 3 macam, yaitu ada alat pengangkut, ada barang muatan, dan juga ada biaya pengangkutan. Alat pengangkut ini terdapat 4 jenis yang akan kita bahas. Yang pertama ada stasiun dan kereta api. Stasiun adalah tempat beroperasinya kereta api yang berfungsi sebagai tempat untuk berangkat dan berhentinya kereta api, tempat naik turun penumpang, ataupun muat bongkar barang. Stasiun kereta api ini dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu stasiun kereta api dalam kelas besar, kelas menengah, dan kelas kecil. Kereta api ini adalah sarana pengangkutan perkereta apian yang digerakkan dengan tenaga gerak, dapat berjalan sendiri ataupun dapat digerakkan dengan rangkaian perkereta apian lainnya. Nah, menurut kegunaannya, kereta ini digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu pertama ada kereta yang berfungsi sebagai untuk mengangkut penumpang. Contohnya ada KRL, kereta rel listrik, KRD, kereta rel diesel, dan juga ada kereta Agro Bromo. Lalu yang kedua ada gerbong yang berfungsi sebagai untuk mengangkut barang dalam jumlah besar, seperti mengangkut batu bara. Contohnya yaitu ada kereta Babaranjang yang
Untuk memenuhi persyaratan kelayakan operasi, maka kereta api ini harus menjalankan pemeriksaan dan juga pengujian. Setiap kereta api harus memenuhi persyaratan seperti persyaratan teknis dan juga persyaratan kelayakan operasi yang berlaku bagi setiap sarana perkeretaapian di Indonesia. Yang kedua ada terminal dan kendaraan umum. Terminal secara umum berfungsi sebagai yang pertama, tempat naik turun penumpang ataupun muat bongkar barang. Yang kedua, pengendalian lalu lintas jalan ataupun pengangkutan kendaraan umum. Dan yang ketiga, yaitu perpindahan intra dan antar moda transportasi. Kendaraan umum adalah sarana kendaraan yang berfungsi di jalan raya yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Yang ketiga ada pelabuhan dan kapal niaga. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan yang berfungsi sebagai tempat bersandar dan berlabuhnya kapal untuk menaikkan dan menurunkan penumpang serta muat bongkar barang. Nah, pelabuhan ini dia terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada pelabuhan utama, ada pelabuhan pengumpul, dan ada pelabuhan pengumpan. Kapal adalah kendaraan air yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda. Berdasarkan pengertian di atas, maka jenis kapal yang relevan bagi hukum pengangkutan niaga yang pertama adalah kapal yang digerakkan dengan tenaga mekanik yang digunakan untuk mengangkut barang dan atau penumpang, dan juga kapal yang berdaya dukung dinamis yang digunakan untuk mengangkut penumpang saja. Salah satu poin dalam bab ini menjelaskan mengenai bandar udara dan pesawat udara. Yang pertama, bandar udara. Bandar udara atau yang biasa disebut dengan bandara adalah tempat di daratan maupun di perairan yang digunakan sebagai lepas landas atau mendaratnya sebuah pesawat, naik turun penumpang, dan lain-lain. Bandara dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bandara umum dan bandara khusus. Bandara umum adalah bandara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum, seperti contohnya sebagai transportasi umum. Kemudian bandara khusus adalah bandara yang digunakan untuk melayani kepentingan pribadi atau menunjang usaha pokok. Selanjutnya adalah pesawat udara. Pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang ke atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. Pesawat udara dibedakan menjadi dua, yaitu pesawat udara sipil dan pesawat udara negara. Pesawat udara sipil adalah pesawat yang dipergunakan untuk kepentingan pengangkutan niaga dan bukan niaga. Pesawat udara negara adalah pesawat yang digunakan oleh TNI atau kepolisian atau instansi pemerintah tertentu untuk menegakkan keamanan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pengangkutan udara niaga adalah pengangkutan udara yang dipergunakan untuk umum dan memungut biaya, sedangkan pengangkutan bukan niaga adalah pengangkutan udara yang digunakan untuk kepentingan sendiri dan untuk mendukung kegiatan usaha pokoknya. Selanjutnya adalah kelaykudaraan dan keselamatan penerbangan. Kelaykudaraan adalah terpenuhinya persyaratan desain, tipe pesawat, dan dalam kondisi aman untuk beroperasi. Setiap pesawat udara yang dioperasikan wajib memenuhi standar kelaykudaraan. Dengan kata lain, kelaykudaraan ini adalah sebagai standar untuk beroperasinya sebuah pesawat. Sertifikat kelaykudaraan standar terdiri atas sertifikat kelaykudaraan pertama dan sertifikat kelaykudaraan lanjutan. Poin selanjutnya adalah barang muatan atau kargo. Yang pertama, klasifikasi barang muatan. Barang muatan adalah barang yang sah dan dilindungi oleh undang-undang, dimuat dalam alat pengangkut yang sesuai dengan atau tidak dilarang oleh undang-undang. Barang muatan terdiri atas berbagai jenis menurut keperluannya. Pertama, barang sandang, misalnya tekstil atau baju. Yang kedua adalah barang pangan, misalnya beras, gula, dan buah-buahan. Yang ketiga adalah barang rumah tangga, misalnya mebel, lemari, atau alat dapur. Selanjutnya adalah barang pendidikan, misalnya buku, alat peraga, atau komputer. Selanjutnya adalah barang pembangunan, misalnya kayu, besi, dan semen. Selanjutnya adalah hewan perdagangan, misalnya sapi, ikan hias, dan hewan peliharaan. Selanjutnya adalah biaya pengangkutan. Yang pertama, pengaturan biaya pengangkutan. Pemerintah menetapkan tarif berorientasi kepada kepentingan kemampuan masyarakat luas dengan berpedoman pada struktur dan golongan tarif tersebut. Semua jenis pengangkutan, kereta api, darat, laut, dan udara untuk menetapkan tarif
yang berorientasi pada berlangsungan dan pengembangan usaha badan penyelenggara dalam rangka meningkatkan mutu, pelayanan, serta perluasan jaringan. Selanjutnya adalah perhitungan biaya pengangkutan. Semua undang-undang yang mengatur tentang pengangkutan tidak perlu merumuskan secara umum mengenai biaya pengangkutan. Akan tetapi, dilihat dari perjanjian pengangkutan, biaya pengangkutan adalah kontraprestasi atau imbalan terhadap penyelenggara pengangkutan yang dibayarkan oleh penumpang, pengirim, atau penerima kepada pengangkut. Perhitungan jumlah biaya pengangkutan juga ditentukan oleh beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah jenis pengangkutan, yang kedua adalah jenis alat pengangkutan, yang ketiga adalah jarak pengangkutan, yang keempat adalah waktu pengangkutan, dan yang kelima adalah sifat muatan.